Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11C. Untuk sebelum itu, perkenalkan nama saya Alaida Zibri Lubis. Dan nama saya Siti Faiza Fitri. Saya Maya Wijastanti. Saya Saira Mukti. Saya Zina Nur Kamila. Saya Malendra Surya. Saya Muhammad Ali Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simone Hartanti. Sejak awal Masehi, Nusantara terlibat aktif dalam pelayaran internasional melalui jalur laut. Catatan Claudius Potemalus menyebut Barus di Sumatera sebagai pelabuhan kuno penghasil kapur barus yang diburu Tiongkok, India, Mesir, Arab, dan Eropa. Hubungan dagang sudah terjalin dengan Cina, India, dan Timur Tengah sejak abad kedua. Utusan Kerajaan Jawa pernah berkunjung ke Cina pada tahun 131 Masehi. Nusantara saat itu bukan hanya untuk tujuan dagang, tapi sebagai jalur transit penting dalam pelayaran internasional. Tokoh-tokoh pelaut dunia seperti Ibnu Battuta, Maroko, Tomé Pires, Portugis, dan Ludovico di Fatima, Italia, mencatat aktivitas pelayaran Nusantara dan kemampuan pelaut lokal dalam navigasi serta pembangunan kapal. Penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani membawa dampak besar terhadap ekonomi global. Konstantinopel yang menjadi jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia dibatasi aksesnya bagi para pedagang Eropa sehingga bangsa Eropa didorong mencari sendiri jalur langsung ke Asia. Hal ini menjadi awal era penjajahan samudera di mana bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai melakukan ekspedisi maritim besar-besaran. Bangsa Eropa sebelumnya takut berlayar karena mitos laut dan keyakinan bumi datar. Namun karena tekanan ekonomi, mereka mulai mengejar jalur ke laut ke Asia, termasuk salah satunya Nusantara. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil menaklukkan pusat perdagangan strategis, yaitu Malaka yang dipimpin oleh Alfonso do Albuquerque pada tahun 1511. Malaka sebelumnya berkembang pesat setelah rajanya masuk Islam dan menjadi magnet bagi pedagang Muslim dan India. Namun konflik internal melemahkan pertahanan Malaka sehingga Portugis berhasil menguasainya. Bangsa Eropa bersaing memperebutkan dominasi di Nusantara, yaitu salah satunya perjanjian Tordesillas pada 1494 dan Saragossa pada tahun 1529. Membagi wilayah pengaruh Portugis dan Spanyol. Monopoli perdagangan rempah di Maluku dengan memanfaatkan konflik antara Ternate dan Tidore. Namun pada 1605 VOC atau Belanda bekerja sama dengan rakyat lokal dan berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Persaingan juga terjadi. Sampai India. Persaingan juga terjadi antara Inggris dan Belanda, seperti terjadi pembantaian di Banda Naila tahun 1621 oleh John Pietres yang menewaskan hampir seluruh penduduk Banda. Akibat konflik ini Inggris kemudian lebih fokus ke India.
Selain itu, Revolusi Prancis pada 1789 sampai 1799 melemahkan kekuasaan Belanda dan menyebabkan VOC bangkrut. Napoleon mengangkat Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, yang pada akhirnya wilayah ini jatuh ke tangan Inggris lewat perjanjian Kuntang. Tapi Raja Nusantara tidak tinggal diam. Meskipun saat itu belum bersatu dengan Indonesia, banyak kerajaan dan tokoh lokal yang berani melawan kolonialisme. Salah satunya adalah Sultan Agung dari Mataram. Tahun 1628 dan 1629, beliau 2 kali menyerang Batavia, pusat kekuasaan VOC. Sayangnya, usahanya gagal karena wabah penyakit, malaria dan kolera, dan pasokan logistik yang putus. Namun ini menunjukkan bahwa sejak awal rakyat Jawa tahu bahwa VOC adalah ancaman. Lalu ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Ia tegas menolak dominasi Belanda dan bahkan menjalin kerjasama dengan Inggris. Tapi politik adu domba VOC membuat anaknya sendiri, Sultan Harji, berbalik arah dan membuat perjanjian yang melemahkan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari timur Nusantara muncul Sultan Hasanuddin dari Goa, dijuluki ayam jantan dari timur. Ia dikenal tangguh dan konsisten melawan VOC, tapi lagi-lagi VOC memanfaatkan konflik lokal. Kali ini bekerjasama dengan Raja Bone Arung Palaka yang punya dendam dengan Goa. Perang pun pecah dan pada akhirnya Goa dipaksa menandatangani perjanjian Bagoya yang intinya memberi VOC hak monopoli dan kekuasaan dagang di wilayah timur. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum.